Lagi apa Bu? Serius banget? Ini Bu, saya lagi lihat video anak-anak di Palestina. Coba deh sini lihat. Coba. Sedih banget ya Bu, kasihan banget mereka. Padahal kan setiap anak itu punya hak yang sama ya Bu. Mereka itu harusnya bisa sekolah kayak teman-teman kita, kemudian bisa main, bisa belajar gitu. Iya Bu, mereka tidak mendapatkan hak mereka itu juga karena beberapa hal Bu. Misalkan mereka itu tidak mendapatkan hak-hak mereka karena mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, atau mereka merupakan korban dari pertikaian atau peperangan yang terjadi di negara mereka, ya seperti anak-anak di Palestina ini Bu. Kasihan banget ya Bu. Padahal kan PBB itu sudah mengatur tentang konvensi hak-hak anak. Itu sudah diresmikan pada tanggal 20 November tahun 1989. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di seluruh dunia dan menegakkan hak-hak mereka. Nah, bahkan Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menyetujui pedoman tersebut Bu pada tahun 1996. Oh iya Bu, saya pernah dengar dan katanya isinya ini dikelompokkan menjadi 4 golongan Bu. Oh iya, apa aja Bu? Saya lupa Bu. Yang pertama itu ada hak kelangsungan hidup. Lalu yang kedua itu ada hak perlindungan. Yang ketiga itu ada hak tumbuh kembang. Dan yang keempat itu ada hak berpartisipasi. Oh yang pertama apa sih Bu? Nah, hak kelangsungan hidup ini mereka memiliki hak untuk mendapatkan perawatan agar mereka mampu melanjutkan kehidupan mereka dan membuat kehidupan mereka tetap berlangsung. Kalau yang kedua, kalau yang kedua hak perlindungan ini, anak-anak ini memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, keterlantaran, diskriminasi maupun eksploitasi. Nah, jadi mereka juga mendapatkan itu ya. Kalau yang ketiga gimana Bu? Nah, kalau misalkan yang ketiga itu ada hak tumbuh kembang, artinya mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan agar mereka mampu mempelajari kehidupan sosial di sekitar mereka, lalu moralnya bagaimana, lalu bagaimana intelektual mereka dan spiritual mereka Bu. Terus Bu, yang keempat? Nah, kalau yang keempat itu hak berpartisipasi, di mana mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah Bu, selain diatur oleh PBB, Indonesia pun sebetulnya punya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1960 yang mengatur tentang hak-hak siswa. Kira-kira apa saja Bu hak-hak siswa di Indonesia? Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, hak-hak siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Oh iya Bu, ternyata selain kita memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan. Kewajiban itu apa sih Bu? Nah, kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan dan harus dilaksanakan. Kewajibannya apa? Nah, kewajiban dari warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, pasal 27 ayat 1.
Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Oh iya Bu, selain kewajiban sebagai warga negara, sebagai siswa pun ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah menaati peraturan sekolah, kemudian melaksanakan tugas, dan juga masih banyak lagi Bu. Wah iya, betul sekali Bu. Nah Bu, kita dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab apabila kita memberikan hak orang lain dan kita juga melaksanakan kewajiban yang harus kita lakukan. Iya Bu, betul. Nah berarti kita itu harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, jadi teman-teman, selain kita mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, untuk mendapatkan hak kita, sebelumnya kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Yuk kita menjadi warga negara yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.